Dejavu, peluit menyemprit-nyemprit, sirene meraung-raung, petugas membentak-bentak, para pedagang kaki lima lekas mengemasi dagangan secepat kilat. Jika ada olimpiade berkemas paling cepat, pasti mereka juara. Dalam hitungan detik, dagangan yang berserakan telah berada di dalam tas atau di dalam taplak yang tadi dipakai untuk menggelar barang-barang itu. Taplak itu lalu menjelma menjadi gombolan. Dalam hitungan detik pula, profesi mereka berubah dari pedagang kaki lima menjadi pelari jarak menengah. Berhamburan mereka berlari, kena usir petugas. Terpelecat mereka ke perapatan, jalan dan ganggang pasar. Cemas barang dagangannya kena sita. "Dinahkah itu?" tanya Sobri dalam hati. Dari balik kemudi mobil tangki septik demi melihat pedagang yang terbirit-birit sambil menggendong gembolan besar itu. Memang sudah berkali-kali para pedagang itu diingatkan Satpol PP agar jangan berdagang di situ sebab Presiden mau berkunjung ke Belantik dan akan lewat di jalan situ. Mereka tak belajar dari pengalaman orang lain. Mana boleh orang kecil kurang ajar sama Presiden. Di antara 10 penghuni bangku belakang dulu, Dinahlah yang pertama mohon diri dari SMA. Alasannya bukan karena dia terlalu murah senyum, atau terlalu banyak angka merah di rapor, atau terlalu sering dihukum berdiri di sudut kelas oleh ibu desimal karena tak becus matematika. Tapi dia berhenti dengan hormat atas permintaannya sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun, kecuali tekanan ekonomi. Tak ada harapan di sekolah. Dia membantu usaha ayahnya berdagang mainan anak-anak di kaki lima. Episode berikutnya, dia menikah dengan seorang pedagang kaki lima juga, sahabat masa kecilnya, punya anak 4, lalu suaminya itu meninggal karena sakit dalam. Ayahnya juga kemudian meninggal karena sakit tua. Jungkir baliklah Dinah berdagang mainan di kaki lima demi menghidupi 4 anak. Kerap dia diuber-uber polisi Pamong Praja. Kadangkala putri sulungnya, Aini, membantunya. Dinah juga suka mengajak kawan lamanya Sobri kalau mau ngobrol dagangan, sebab Sobri bisa berteriak nyaring tanpa perlu pakai mic. Dinah dan 4 anaknya itu tinggal di rumah petak di belakang Pasar Impres, tipikal hunian para pedagang kecil. Setiap malam putri-putri kecilnya harus menyingkirkan barang dagangan sekadar untuk menemukan sedikit tempat untuk belajar atau untuk tidur. Hidup mereka yang sudah morat-marit semakin morat-marit setelah Dinah ditinggal suami. Tanpa suami, Dinah bak layangan teraju timpang. Maka anak-anak itu tak pernah punya cita-cita sebab mau belajar saja susah. Perlengkapan sekolah selalu tak lengkap, dan saban hari tak ada hal lain selain soal berjuang menyambung hidup. Dinah sendiri pesimis akan pendidikan anak-anaknya, bukan karena soal biaya, tapi seperti dirinya, tampak benar anak-anaknya tak punya bakat sekolah. Di rapor, mereka selalu ada angka merah. Anak-anaknya selalu berada di bawah bayang-bayang tak naik kelas. Yang paling merosot sekolahnya justru si sulung Aini itu. Nilai-nilai rapornya sama mengharukannya macam nilai-nilai rapor ibunya dulu. Dan dia mengalami hal yang persis dialami ibunya waktu sekolah dulu, yaitu mendapat angka merah matematika sejak dari rapor semester pertama kelas 1 SD hingga SMA. Angka merah lekat di mata pelajaran matematika itu macam balok di lengan kopral, tak mau pergi-pergi. Konon nasib manusia bersifat melingkar sebab bakat dan kelebihan pandai menurun. Demikian pula kiranya segala kekurangan. Seperti ibunya, Aini pun mengalami sakit perut yang aneh setiap kali akan menghadapi pelajaran matematika. Dia sekolah di SMA yang sama dengan ibunya dulu dan diajar guru matematika yang sama pula, Ibu Desi, seorang guru matematika jaminan mutu tapi keras macam serdadu. Persis seperti dialami ibunya, selama pelajaran berlangsung, jantung Dinah ngap-ngap. Keringatnya bersimbah. Dia sama sekali tak paham apa yang dijelaskan Bu Desi. Semakin jauh pelajaran, semakin dia bingung. Berdiri di sudut, bentak Ibu Desimal. Di sudut itulah Dinah lebih banyak menghabiskan waktunya selama pelajaran matematika. Dejavu. Dinah sendiri maklum akan keadaan itu, sebab dari keluarganya maupun keluarga suaminya memang tak pernah ada riwayat akademik. Mereka adalah keluarga pedagang kecil atau pedagang bergerobak yang rata-rata hanya berijazah paling tinggi SMP atau MSN. Mereka berjualan di pinggir jalan kaki lima emper-emper toko.
Terimbas hawa pesimis ibunya akan sekolahnya. Si sulung Aini malah lebih pesimis lagi. Dia jauh dari hal-hal berbunyi ranking. Umpama kategori murid terbaik dilebarkan sampai 300 pun, Aini tetap tak masuk. Sebaliknya, umpama ada kategori 20 murid yang paling potensial tak naik kelas, nama Aini nomor 1. Jika guru bertanya di kelas soal cita-cita, murid-murid lain berebut menunjuk. Aini sendiri yang menunduk. Karena dia sudah pasrah di kadar ibunya untuk menjadi pedagang kaki lima mainan anak-anak, melanjutkan usaha keluarga. Sebenarnya waktu baru masuk SMA dulu, Aini sempat punya cita-cita, yaitu ingin menjadi juru taksir kantor gadai. Mungkin karena sering melihat orang tuanya bergadai, jika kesulitan membeli beras, terkesan dia pada keahlian juru taksir yang bisa menaksir nilai benda rongsokan apa saja hanya dengan sekali lirik. Namun, kemudian cita-cita itu dibatalkannya sendiri sebab situasi menyebabkannya tak mungkin bercita-cita. Bahkan ingin menjadi juru taksir saja terlalu tinggi baginya. Cita-cita adalah benda mahal yang tak terjangkau Aini. Lalu ayahnya sangat dekat dengannya. Tak ada ombak, tak ada angin, tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya aneh, yaitu mulanya kejang-kejang, lalu sesak napas. Apa yang diinginkan ayahnya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Misalnya, ayah sebenarnya mau minum teh, tapi mulutnya mengucapkan ingin makan. Atau mengucapkan mau minum teh, tapi sebenarnya mau mendengar radio. Setelah itu biasanya kejang lagi, lalu sesak napas, lalu pingsan, lalu dilarikan ke puskesmas. Kalang kabut Aini dan ibunya. Kata seorang perawat di rumah sakit umum, hanya dokter ahli yang bisa tahu penyakit ayah Aini itu. Dokter ahli ada di ibu kota provinsi. Dinah diberi resep. Jangankan ke ibu kota provinsi, untuk berobat pada seorang dokter ahli, menebus resep itu saja Dinah tak mampu. Bahkan untuk berangkat ke ibu kota kabupaten membawa suaminya ke rumah sakit umum, Dinah harus berhutang pada tetangga. Maka si suami dirawat di rumah. Aini menyediakan diri untuk berhenti sekolah dulu demi merawat ayah yang sangat disayanginya itu. Setia dia 24 jam di samping ayahnya. Disertai harapan yang timbul tenggelam dan satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Penyakit apakah yang menimpa ayahnya itu? Mengapa begitu menyedihkan keadaannya? Seorang lelaki segar bugar yang masih tertawa-tawa memboncengnya naik sepeda beberapa hari sebelumnya, yang setiap pulang tak pernah lupa membawa benda-benda kecil apa saja untuknya dan adik-adiknya, walau hanya beberapa butir gula-gula, tiba-tiba terkulai sakit macam tak punya tulang belulang. Gemetar sepanjang waktu, simpang siur antara keinginan dan ucapan. Diobati apa saja tak mempan. Penyakit apakah ini? Teringat Aini akan kata-kata perawat di rumah sakit umum itu, bahwa hanya dokter ahli yang bisa tahu penyakit ayahnya itu. Dokter ahli, siapakah mereka? Di manakah mereka? Mereka bak pengejauhan tahan sesuatu yang asing dan jauh bagi Aini, sesuatu yang tak terjangkau. Kini Aini mengurus semua keperluan ayahnya. Waktu dulu dia baru menungguinya, ayahnya sempat bertanya, "Mengapa tak sekolah Aini?" "Oh, aku libur dulu ayah. Ibu harus berjualan untuk membeli beras." "Usah cemas, semua bisa diatasi. Ayah cepat sembuh saja." Ibu dan ayahnya berusaha mengembalikan Aini ke sekolah, tapi dia berketetapan hati untuk merawat ayahnya. Minggu berikutnya ayahnya sudah sulit berkata-kata, tapi dari pandangan matanya Aini tahu ayahnya masih menanyakan soal sekolahnya. "Usahlah risau ayah, sekolah bisa ditunda. Aku di sini untuk ayah, takkan kemana-mana. Ayah cepat sembuh saja." Kenyataannya keadaan ayahnya semakin parah. Namun setelah 7 bulan terus-menerus merawatnya, Aini gembira bukan main karena ayahnya tampak membaik. Kian hari dia kian segar. Matanya yang telah lama redup, hidup lagi, bersinar lagi. Siang itu ayahnya menyebut radio. Aini menyalakan radio, ayahnya tersenyum. Aini melonjak-lonjak girang. Berarti apa yang diucapkan ayah dan yang sebenarnya diinginkannya sudah cocok. Yang membuat Aini melonjak-lonjak girang adalah setelah berbulan-bulan, itulah untuk pertama kali ayahnya tersenyum lagi. Aini takjub dalam gembira sampai menggigit tinjunya sendiri. Susah payahnya selama 7 bulan penuh merawat ayahnya telah menunjukkan hasil. Dia ingin terus mengurus ayahnya sampai sembuh. "Aku akan berhenti sekolah ayah. Akan ikut ujian persamaan saja nanti untuk dapat ijazah SMA, asalkan ayah sembuh."
Ayahnya tersenyum. Aini melonjak-lonjak lagi. Namun, sore itu ayahnya sesak napas lagi, lalu pingsan. Waktu itu Aini hanya sendiri karena ibunya sedang berdagang. Ambulan tergopoh-gopoh datang. Puskesmas sudah sepi saat mereka tiba. Ayah Aini dimasukkan ke ruang IGD. Dari luar Aini melihat beberapa perawat menekan alat-alat pacu jantung di dada ayahnya. Sudah sering Aini melihat hal itu terjadi pada ayahnya. Dia menyingkir dan duduk menunggu di bangku panjang di luar ruangan. Tak lama kemudian seorang perawat keluar dari ruang IGD dan berkata pelan pada Aini, "Ayahmu sudah tak ada, Aini." Aini terpaku, lalu gemetar, lalu menangis tersedak-sedak hingga berbunyi gemeretak bangku panjang itu.